Saudara-saudaraku sekalian, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk membuka rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, atas penyelenggaraan, terutama atas rahmat kehidupan, kesehatan, dan juga panggilan yang masih Engkau anugerahkan ke atas diri kami. Kami bersyukur atas semua pengalaman yang telah kami alami dari pagi tadi hingga saat ini. Kami juga bersyukur karena Engkau telah menghadirkan dalam gereja semangat yang mendorong Bapa pendiri kami, Santo Antonius Maria Claret, untuk mewartakan kabar sukacita Injil ke seluruh dunia. Sebagai para pengikutnya, kini kami berkumpul lagi dalam nama-Mu, guna merenungkan dan menimba semangat yang sama dari sabda-Mu sendiri dalam retret tahunan dan juga penyusunan rencana hidup komunitas kami sepanjang tahun ini. Kami mohon hadirlah, tinggallah dan inspirasilah kami dengan buah-buah Roh-Mu, sehingga kami boleh memperoleh sesuatu yang baik demi kemajuan dan perkembangan komunitas kami. Semua ini ya Bapa demi keluhuran nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohonkan berkat Tuhan lewat tangan imamnya, Pater Doni. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Komunitas ini dalam hari-hari retretmu akan selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk tim yang telah mempersiapkan doa pembuka kita tentang kitab suci, dan mewakili komunitas kami mengucapkan secara khusus terima kasih kepada Pater Doni yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bersama dengan komunitas kita pada hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk Pater Doni. Kalian itu seperti, atau kita sekarang ini seperti berada di Nemi, dan kita seperti bapak-bapak kapitel yang sedang berbicara tentang sesuatu tentang kongregasi. Saya pikir ini kesan saya pertama ketika masuk ruangan ini, seolah kita berada di Nemi dan roh kapitel itu sudah di sini. Dan kebetulan Pater Doni mengambil bagian secara penuh dalam dinamika kapitel jenderal yang berbulan kemarin. Oleh karena itu, Pater Doni akan membawa spirit dari Nemi Pematani
Dan mudah-mudahan kita semua hari ini juga dalam 3 hari ke depan dari kita bisa dikenemi dan ke seluruh dunia. Dan melalui sharing, dialog dan percakapan kita untuk proyek komunitas kita. Karena proyek komunitas kita juga adalah aplikasi perwujudan dari apa yang telah dibicarakan dalam kapitel 5 kemarin. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih Pak Roni, dan dinamika kita untuk pagi ini adalah nanti mulai dari sekarang sampai 8.45 Pak Roni akan memberikan sentilan awal berkaitan dengan roh dan bagaimana kaitan dengan kebersamaan kita dalam 3 hari ke depan. Setelah itu setengah jam Pak Ferdi sebagai superior akan berbicara sedikit tentang apa itu proyek komunitas dalam kaitan dengan spirit kapital kita. Dan 15 menit setelah itu saya akan memberikan input tentang proses yang pertama, discovery, dan setengah 10 kita snack, dan kemudian dilanjutkan dengan sharing dari jam 10 sampai jam 11, dan 11 sampai 12:15 presentasi kelompok. Bagaimana dinamikanya nanti akan diatur kemudian. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita beri kesempatan kepada Pak Roni untuk memberikan sentilan-sentilan karismatis berkaitan dengan kebersamaan kita pagi ini. Pak Roni kami berikan kesempatan. Baik, selamat pagi semua. Saya kemarin diminta oleh Pater itu untuk turut serta di dalam retreat ini, dalam pensiaran bersama komunitas ini untuk membuat proyek komunitas selama setahun ke depan dengan ziarah bersama di dalam retreat ini, dengan memberi di awal adalah roh kapitel atau semangat kapitel yang telah berjalan tahun yang lalu dan masih terus akan berjalan, berziarah bersama dengan kapitel hasil kapitel general yang kemudian telah menjadi bagian di dalam dokumen assembly yang sudah terjadi, lalu kemudian dokumennya sudah ada, dan sekarang itu akan menjadi tindakan-tindakan konkret atau komitmen-komitmen bersama sampai ke akar rumput, ya, terutama sampai ke komunitas-komunitas kita. Maka sekarang semua komunitas sekarang sedang membuat proyek, ya. Sementara membuat proyek komunitas berdasarkan hasil assembly, berdasarkan hasil kapitel, berdasarkan hasil assembly, lalu kemudian komunitas-komunitas membuat proyek komunitas, membuat anggaran dan lain sebagainya. Baik, kita sudah mulai dengan membacakan teks Lukas gitu ya. Itu menjadi roh gereja sekarang ketika bicara tentang sinodalitas, ya. Jadi dalam teks tadi itu ada kata tentang Yesus berjalan bersama mereka, ya. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, mereka berkisah bersama, bercakap-cakap bersama, menyampaikan keluh kesah mereka, menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka impikan. Lalu kemudian mereka membuat discernment bersama Yesus, ya. Bersama Yesus mereka berjalan bersama, dan Yesus menyampaikan sesuatu dan mereka mendengar juga dari Yesus. Disitulah mereka mengalami pencerahan, lalu kemudian mereka kembali membawa berita sukacita itu. Artinya teks ini menjadi inspirasi yang sungguh-sungguh mulai sejak kapitel, ya. Jadi sejak kapitel kami juga melakukan hal yang sama seperti ini, ya, perarakan seperti tadi, lalu kemudian pembacaan teks Emmaus ini, lalu kemudian mulai. Jadi sebenarnya roh yang terjadi di Nemi itu sebenarnya sudah mulai bekerja di sini, ya. Jadi saya melihat bahwa persiapan ini bahkan lebih bagus daripada kapitel ini, ya. Kami tidak berseragam seperti kalian ini, ya. Lebih bagus, ya. Lebih roh itu lebih bekerja di sini sebenarnya. Jadi saya seperti melihat kembali bapak-bapak kapitel dalam usia yang lebih muda, ya. Kelihatan saya seperti melihat Matiu Batamatam dalam wajah yang lebih muda di mana? Atau saya seperti melihat Yosef Bungu Mutu, wajahnya ada di mana di sini, ya? Poncina. Atau saya seperti melihat wajah Pater Manolo Tamargo di sini, ya. Tapi dalam usia yang lebih muda mungkin yang di sini. Siapa kira-kira, ya? Hah? Mandut, kan?
Oke. Jadi itu yang kami lakukan juga di hari pertama waktu itu ya. Jadi pertama mulai dengan proses kapitel di ruangan kapitel itu dengan perarakan seperti ini, pembacaan teks kitab suci setiap hari. Setiap kita mulai sesi pasti kita membaca setiap hari, mulai hari dengan seluruh rangkaian sepanjang satu hari. Tapi setiap awal hari itu kita mulai dengan pembacaan satu teks. Pasti juga panitia akan menyiapkan yang sama juga. Karena para pater juga telah melewati proses assembly yang dilakukan juga kami buat persis seperti itu. Jadi kami berdua merasa dan Pater Vales merasa seperti dua murid di Emmaus yang pergi mengalami itu lalu kemudian pulang kembali dan membawa cerita yang sama, membawa kisah yang sama, membawa dinamika yang sama. Cerita tentang bagaimana Yesus berbicara tentang kita, apa yang harus kita lakukan zaman sekarang ini. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh kongregasi ini sejak percakapan yang pertama dalam level lokal sebelum kapitel mulai, ya, waktu itu kita mulai sejak 2020, tahun 2020, 2 tahun yang lalu itu Pater John, Pater Vales Pola dan Pater Kefas waktu itu dipilih untuk menjadi animator mempersiapkan kapitel di delegasi kita. Maka mereka mulai merancang waktu itu percakapan-percakapan di level lokal. Ya, mulai dari sini dulu ya, komunitas-komunitas waktu itu bercakap-cakap, kemudian juga dengan umat yang kita undang bersama, kita dialog bersama waktu itu di aula, lalu kemudian dalam level zonal, lalu kemudian dalam level delegasi, kemudian setelah itu dalam level Askla East waktu itu karena kita termasuk dalam konferensi Askla East, lalu kemudian setelah itu kami bawa ke General Chapter, setelah itu kembali bercakap-cakap dengan Paus waktu itu, lalu kemudian kembali ke assembly. Jadi seperti dialog kita, sinodalitas kita itu berproses dari bawah, kemudian naik, kemudian turun lagi ke bawah untuk kita rancang kembali bersama tekad-tekad itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini mungkin yang sudah level yang ke-8, yang di dalam komunitas sudah mulai membuat komitmen bersama untuk apa yang dilakukan 1 tahun atau apa yang dilakukan nanti tahun berikutnya. Jadi ini kan dalam rangka kalian membuat retret untuk membuat proyek komunitas tahun 2022. Ya, 2020 itu sebenarnya sudah mulai dengan dialog bersama mempersiapkan kapitel, benih-benih ilalang waktu itu apa yang kita lihat sebagai kekuatan kita, kelemahan kita, lalu kemudian apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita kembangkan. Lalu kemudian dalam level zonal itu adalah dalam satu wilayah ini, naik ke level delegasi, waktu itu percakapannya, dialognya dikerucutkan lagi. Lalu waktu itu saya dan Pater Vales juga kami mewakili delegasi ini untuk berbicara dalam level konferensi. Jadi dalam kongregasi kita ada beberapa konferensi, Askla East, Askla West, African Claretian, American Claretian, lalu kemudian Eropan Claretian. Jadi kelompok-kelompok itu juga itu levelnya semakin mengerucut. Lalu kemudian yang terakhir di General Chapter. General Chapter itu menjadi atau Kapitel General menjadi percakapan yang kelima. Lalu kami memilih 1 hari khusus untuk kemudian bicara ketemu dengan Paus waktu itu ya. Waktu itu saya juga akhirnya mulai pakai baju kolar ini, meskipun leher tidak pas. Saya tidak sadar waktu beli baju hanya ukur pas bajunya, tapi ternyata leher tidak pas, tidak bisa kancing. Tambah di sana makan tambah enak lagi, maka leher makin besar waktu itu. Tidak bisa pasang aja, jadi tutup dengan kolar itu di sini, tapi lubang di sini. Waktu itu pergi cerita dengan Paus ya, waktu itu Paus menyampaikan juga pesan-pesannya untuk kita. Kalian sudah baca dalam banyak artikel pesan yang sudah datang ke kita juga. Itu percakapan dengan gereja ya, percakapan yang ke-6. Lalu kemudian turun lagi ke dialog atau sinodalitas dalam assembly. Dalam assembly itu yang saya dan Pater Vales kemudian mulai dari NTT 1 di Bendutu, pergi ke Medan, setelah itu pulang kembali NTT 2 di sini, ke Jogja, ke Kalimantan, lalu dari Kalimantan terus ke Timor Leste. Kami mau membuat 1 kali waktu itu semua, tapi kalau kumpul semua lebih banyak daripada anggota Kapitel Jenderal. Jadi anggota Kapitel Jenderal hanya 77 yang hadir. 1 tidak bisa hadir karena visa. Sri Lanka tidak bisa mengizinkan orangnya keluar. Maka waktu itu Pater Jesilan
dia delegatus di Sri Lanka, dia tidak bisa pergi karena alasan itu. Dan masa COVID juga dia tidak bisa dapat visa, akhirnya dia ikut secara online dari awal sampai akhir. Sedangkan yang lain minggu kedua mereka bisa pergi, ada yang pas minggu terakhir mau ketemu Paus baru dia pergi sampai di sana. Jadi karena memang kesulitan visa, kesulitan untuk bisa datang. Tetapi election kita bisa lakukan karena lebih dari setengah anggota kapiten bisa hadir. Jadi karena lebih dari setengah anggota kapiten bisa hadir di NEMI, maka Tahta Suci mengizinkan juga untuk melakukan kapiten secara online. Tapi kalau tidak lebih dari setengah hadir di kapiten, Tahta Suci tidak mengizinkan kapiten dilaksanakan secara online. Tapi karena lebih dari setengah anggota bisa hadir secara fisik, bisa dilakukan. Pemilihan jenderal pun harus dilakukan secara offline, tidak bisa online. Data orang bisa mainkan, ya. Jadi Tahta Suci mengizinkan itu, akhirnya anggota yang lain bisa ikut secara online. Waktu itu kita pakai Google Meet, ya. Jadi pakai aplikasi Google Meet waktu itu untuk seluruh saudara-saudara yang di India, pater-pater kita yang di Kongo, yang di Sri Lanka, mereka bisa ikut secara online. Brazil, mereka juga datang kemudian karena waktu itu masih kesulitan untuk bisa dapat izin keluar. Nah, assembly itu terjadi, Pater Jenderal minta supaya itu dibagi-bagi. Kalian berdua turun ke wilayah-wilayah untuk melakukan itu supaya kelompok lebih kecil, pembicaraan bisa lebih intens. Setiap anggota bisa ikut. Tapi kalau kumpul semua itu 90-an orang lebih besar. Aula kita itu mungkin cukup untuk itu, tapi itu mungkin tidak bisa mengakomodasi semua proses karena anggota terlalu banyak. Jadi delegasi kita memang anggota sangat banyak, dan karena itu dipertimbangkan nanti untuk kapiten berikutnya tidak akan lagi hanya 2 orang yang ikut dari delegasi ini untuk kapiten jenderal, mengikuti kuota. Jadi ada nanti sebentar saya akan memberikan informasi tentang itu. Delegasi kita 6 tahun ke depan akan mengutus lebih daripada 2 orang. Lebih dari 2 orang karena mengikuti, mereka sudah membuat perhitungan yang baru terhadap peserta kapiten. Jadi untuk setiap organisasi tinggi yang seperti delegasi independen ataupun juga provinsi, anggota berapa, jumlah sekian berapa ditambah berapa kelipatan itu akan pergi. Mungkin 4 atau 5 orang akan pergi kapiten jenderal. Dan biasanya dipilih salah satunya adalah yang paling muda, misalnya frater atau diakon atau apa. Jadi mungkin kemungkinan 20% salah satu dari kalian mungkin akan ikut kapiten jenderal. Kemudian oke. Semoga kalian bisa baca. Kalau tidak pun saya akan menyampaikan. Kata sinodalitas ini menjadi satu kata kunci di dalam seluruh proses kerja kita, dalam seluruh proses misi kita, ya, sekarang, ya. Karena Paus Fransiskus mengatakan demikian, the path of the synodality is the path that God expects from the church of the third millennium. Jadi cara kerja gereja di milenium yang ketiga ini harus memiliki spirit ini. Sinodalitas ini harus ada. Konsep sinodalitas itu berarti co-responsibility, ya, tanggung jawab bersama, berjalan bersama, partisipasi dari seluruh umat Allah dalam hidup dan di dalam misi gereja. Dan jika itu diaplikasikan dalam kongregasi kita, itu berarti kita berjalan bersama untuk berdisernmen apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan pada masa sekarang ini. Jadi kita semua diminta untuk bertanggung jawab pada kongregasi, pada provinsi kita, delegasi kita, dan komunitas-komunitas lokal kita. Itu menjadi dasar, ya, menjadi prinsip. Jadi nanti ketika kalian membuat komitmen bersama di dalam komunitas ini untuk menjadi proyek komunitas 1 tahun ke depan, prinsip ini harus ada, ya, untuk bekerja bersama. Tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri atau tidak bisa kita melakukan proyek sendiri. Itu semua harus kita dialogkan, harus kita percakapkan bersama, lalu kemudian membuat discernment. Discernment itu yang penting. Nah, ini yang mau saya jelaskan beberapa kata kunci ini dari prinsip sinodalitas ini. Saya mengutip apa yang Paus sampaikan waktu itu, ya. Dia bilang seni daripada sinodalitas ini adalah satu seni untuk berjalan bersama, art of working together, dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, encounter, bertemu. Kita bertemu bersama, kita bicara bersama, kita dialog.
Jadi tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Ya. Apalagi kita seorang Claretian itu hidup komunitas itu menjadi tiang utama di dalam kehidupan misi kita. Maka sekecil apapun itu juga programnya, apapun juga itu kegiatannya, kita harus sampaikan ke komunitas kita. Harus kita dialogkan, harus kita sampaikan. Mau pergi kemanapun juga harus beritahu ke saudara-saudara. Tidak bisa kita hilang begitu saja. Saudara saya tidak tahu di mana dia sekarang. Bahkan dalam hal yang sederhana pun kita harus menyampaikan itu. Nanti kalian pasti akan dibawa ke dalam dialog-dialog bersama untuk duduk dalam kelompok-kelompok untuk berbicara, berdialog bersama. Apa yang menjadi keprihatinan kita? Apa yang menjadi mimpi-mimpi kita? Oke, delegasi sudah membuat satu dokumen assembly, di sana sudah jelas ada impian dan lain sebagainya. Nanti coba ini diterapkan kepada komunitas bagaimana? Atau komunitas menggali sendiri dari dalam lalu kemudian dicerminkan atau diproyeksikan dengan apa yang disampaikan delegasi, apa yang menjadi mimpi kongregasi, itu kita buat bersama. Ya, harus kita dialog bersama, dengar semua. Jadi yang kedua adalah mendengarkan. Jadi setelah dialog, paling kurang dalam dinamika dialog itu listening ini penting. Bagi saya, waktu kami mau pergi ke Nemi waktu itu, kami juga dijejali dengan begitu banyak dokumen, banyak sekali yang harus kami pelajari, skill yang harus. Dan yang saya sangat berkesan untuk saya adalah skill ini, listening. Jadi apalagi saya membayangkan bahwa nanti pergi akan mendengarkan orang yang berbahasa English pidgin seperti orang Afrika. Foto, lalu kemudian juga yang Amerika Latin, mereka juga tidak begitu lancar bahasa Inggris. Atau yang English British, itu kan juga ucapannya itu India banyak hal juga dia telan juga. Jadi kemampuan untuk listening ini bagi saya adalah satu skill yang dasar juga untuk kita untuk benar-benar memperhatikan. Karena kadang-kadang kita juga ketika saudara kita berbicara, kadang kita sudah pikir. Jadi waktu dia omong kita tidak perhatikan, kan kita pikir kita siap apa saya mau omong sebentar. Akhirnya setelah kita omong tidak nyambung dengan apa yang saudara saya sampaikan, tidak nyambung. Karena waktu dia omong kita tidak sibuk, saya pikir saya. Setelah itu nyambung. Ini orang omong apa? Dia omong yang lain tidak sesuai konteks apa kita omong di meja ini. Jadi kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan ketika saudara kita berbicara. Nah, nanti dalam dinamika kalian juga harus waktu saudara saya bicara dengarkan dengan baik. Saya ingat waktu itu Pater Matthew dia sampaikan dalam, please my brothers, we are not expert in everything. Kita tidak master dalam segala sesuatu. Your brothers is an expert in something. Jadi saudaramu itu ahli dalam bidang. Jadi dia masing-masing setiap orang itu menurut dia kepada kamu. Dengan baik saudara-saudaramu karena mereka itu ahli dalam bidangnya sendiri-sendiri. Kita tidak ahli dalam semua hal. Jadi orang saya tidak peduli, saya sudah tahu semua. Tidak bisa seperti itu dan saya tidak menemukan orang yang memang expert dalam semua hal. Tidak. Jadi dalam hidup komunitas kita juga begitu ya. Ketika kita bisa mendengarkan saudara kita yang mungkin kita rasa dia tidak ada apa-apa. Tidak mungkin. Tuhan pasti mengkaruniakan dia sesuatu. Dan kalau dia bicara berarti berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dia. Dan ada kebenaran sesuatu yang mau dia sampaikan. Jadi kita bisa mendengarkan dengan baik pasti memperkaya kita. Dan waktu itu dalam kapitel saya benar-benar bisa mendengar ya. Saudara-saudara kita itu mereka memang orang ahli dalam bidang mereka. Ada yang memang sudah berpengalaman sebagai formator. Ada yang sudah ikut kapitel jenderal sampai 6-7 kali kapitel. Jadi mereka itu kalau bicara memang kita mendengar, memang orang yang punya pengalaman beda. Ada orang yang ahli kimia, ada yang ahli ini, ahli itu, ada yang ahli filsafat, macam-macam. Jadi kalau ketika berbicara, kalau kita perhatikan dengan baik, memang muatan atau pengalaman mereka itu berbicara sungguh-sungguh. Kalau kita di sini ya mungkin kita sudah 4 tahun sama-sama hanya di dalam rumah ini, paling ngomong itu hanya pada sekitar FFA sampai di sini. Atau hanya paling sekitar dari Los Palos paling sampai di Manggarai, itu saja mungkin konteks pemikiran kita. Tapi mungkin kita terbuka juga dengan realitas sesuatu yang kita dapat dari informasi dan lain-lain. Tapi pengalaman kapital memang memperkaya saya terutama ketika kita memperhatikan betul apa ketika saudara saya bicara. Di sini itu penting ya. Dalam komunitas juga itu penting sekali. Dan yang terakhir adalah discernment. Nah, Paulus menggunakan satu perumpamaan,
kisah yang terjadi dalam Injil, yaitu ketika seorang anak muda datang kepada Yesus dan menyampaikan niatnya mau menjadi sempurna. Guru yang baik. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi sempurna? Yesus bilang, Taurat kau sudah buat semua hukum. Sudah. Saya sudah jalankan itu sejak usia saya muda. Oke. Kalau kau mau jadi sempurna, jual semua kekayaan, berikanlah kepada orang miskin. Ikutlah saya dan ikutlah saya. Nah, di sinilah proses discernment terjadi. Jadi discernment itu terjadi ketika kita memproyeksikan kehidupan kita dengan apa yang Yesus katakan. Jadi kekuatan firman Tuhan itu akan menjadi cermin untuk kita atau untuk menyampaikan Tuhan mau bicara apa dengan realitas kita sekarang. Harus berdasarkan firman Tuhan. Nah, di situ dia mengalami satu discernment bahwa dia tidak bisa, saya tidak bisa. Saya tidak bisa ternyata untuk mengikuti apa yang Yesus mau. Untuk ikut Taurat semua saya bisa. Apa yang saya bisa lakukan saya sendiri lakukan bisa. Tapi ketika di counter oleh Yesus, oke, sekarang saya mau kau lakukan ini. Nah, di sinilah terjadi proses discernment itu. Mungkin nanti dalam dialog-dialog kita akan menyampaikan apa yang kita. Saya rasa ini baik. Yang kali saya sudah lakukan ini baik. Ini yang saya mau begini. Tapi ketika kau dihadapkan dengan komunitas, kau dihadapkan dengan firman Tuhan, itu akan membuat kau berdiscernment sesuatu yang berbeda. Kau bisa ikut aja. Kalau tidak bisa ikut, berarti kau akan mundur seperti anak muda yang datang kepada Yesus. Jadi memang tidak hanya sekedar duduk bersama dan lain-lain. Waktu kami sosialisasi tentang ini di Medan, waktu pergi kunjung setelah retreat assembly di Medan, lalu kami ke Tanjung Balai. Waktu bicara tentang ini ada satu umat angkat tangan. Kalau hanya sekedar duduk dan lalu bicara bersama mungkin tidak beda dengan kami sering duduk di lapo-lapo itu, di warung-warung itu. Itu kami di situ sudah di sinodalitas. Kami tiap hari di situ duduk minum kopi, bisa merokok, bahas tema ini, bahas itu. Kami apakah itu sudah kami sinodalitas? Saya bilang kalau hanya sampai di situ belum. Itu belum disebut sebagai proses ini sinodalitas. Itu orang harus sampai sungguh-sungguh bisa berdiscernment dengan firman Tuhan. Dia bisa melakukan itu atau tidak. Ketika berhadapan dengan firman Tuhan, apa yang bisa engkau putuskan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau hanya sekedar ngobrol-ngobrol, bicara, ya hanya kita duduk cerita-cerita dan lain-lain lalu kita buat satu keputusan, itu saya pikir sinodalitas tidak hanya sampai di situ. Itu hanya sampai ketika kita menghadapkan realitas kita dengan firman Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan dan kita bisa buat atau tidak. Kemudian dari kapitel sampai ke assembly itu kita menggunakan 3 pendekatan. Sinodalitas tadi sudah saya jelaskan, sinodalitas. Yang kedua adalah naratif, pendekatan naratif, pendekatan berkisah. Jadi dari tadi saya coba menceritakan ya pengalaman-pengalaman, kisah-kisah. Tetapi sebenarnya kisah-kisah ini ada muatan tertentu, ada narasi tertentu yang mau disampaikan, ada value. Jadi misalnya tadi saya cerita tentang kami membuat perarakan dan lain sebagainya di awal kapitel. Itu sebenarnya value di belakang itu adalah bahwa kongregasi ini sangat menghargai keberadaan firman Tuhan, apalagi itu identitas kita. Maka kita selalu mulai satu kegiatan apapun selalu kita membaca firman Tuhan dulu dan membuat discernment terhadap itu. Lalu kemudian juga beberapa kisah mau akan saya sampaikan, saya ceritakan kepada kalian untuk menjadi bagian dari pendekatan kita membuat retreat ini. Ya, dari kapitel sampai assembly itu kami membuat banyak cerita-cerita di dalam dialog. Waktu dialog kelompok itu kita membuat kisah-kisah, kita ceritakan pengalaman-pengalaman kita dan itu memunculkan value tertentu. Oh, berarti ini yang harus kita lakukan. Inilah nilai yang harus kita perjuangkan. Melanjutkan dengan poin yang berikut tentang apresiatif, yaitu 3 pendekatan ini. Sinodalitas, naratif itu artinya kita berkisah sesuatu yang original, tetapi harus ada nilainya. Value-nya apa yang mau kita sampaikan dari kisah-kisah kita yang nanti dalam dialog-dialog kita itu kita sampaikan. Apresiatif ini adalah satu pendekatan supaya kita melihat apa yang memberi kehidupan, apa yang
apa yang baik yang bisa kita angkat di dalam realitas kita untuk menjadi program hidup kita. Ya, salah satu contohnya Pater Claret, ya, dia sampaikan dalam autobiografi 33, dia bilang, saya selalu mencoba menemukan sesuatu yang baik pada pekerjaan itu. Jadi pasti ada yang kurang, ya. Di hidup kita pasti ada yang kurang, ada yang negatif. Tetapi kita fokus pada apa yang baik. Apa yang baik yang bisa kita kembangkan? Apa yang baik yang bisa kita lakukan di dalam komunitas kita? Lebih daripada semua hal yang negatif yang bisa kita temukan, kita fokus pada apa yang baik. Dalam percakapan-percakapan kita juga cobalah berbicaralah sesuatu yang Pater Jenderal bilang generates life. Ya, percakapan-percakapan yang positif, yang membangun hidup, yang memberi semangat. Ya. By an appreciative approach, we mean the ability to discover all that generates life and hope. Experiences that produce light and life, as if it is already happening. Jadi tadi dalam cerita-cerita juga, dalam narasi yang coba saya bangun juga, itu adalah kisah-kisah yang bagi saya itu bisa memberi semangat untuk hidup kita. Ketika kita melihat ada misionaris kita yang begitu semangat dalam usia yang seperti itu, dan dia bilang bahwa I have a commitment to say yes for everything to the congregation. Itu menurut saya itu sangat membangun semangat saya juga, bahwa ada saudara kita yang punya komitmen seperti itu di dalam kongregasi ini. Dan itu penting di dalam membangun proyek-proyek komunitas kita. Kita juga harus membuat komitmen akan banyak hal yang harus kita lakukan. Dan apalagi ya, kira-kira mungkin yang terakhir saya tunjukkan foto ini. Inilah proses sinodalitas yang sering terjadi yang kami lakukan di Kapel. Ya, di Kapel ini adalah dialog-dialog yang selalu dibuat untuk memilih Pater Jenderal, untuk memilih siapa yang menjadi prefek ini, siapa yang menjadi prefek itu. Lalu kemudian juga dialog-dialog di dalam kelompok-kelompok untuk menyusun dokumen kongregasi, itu juga dibuat dalam dialog seperti itu, poin-poin apa yang mau kita lakukan, dan orang lebih banyak fokus kepada apa yang baik. Ya, apresiasi inquiry itu. Jadi pada apa yang positif yang bisa kita kembangkan. Oke, kita ada kelemahan ini, tapi mari kita fokus pada yang positif yang bisa kita kembangkan di dalam hidup. Saya kira waktu saya juga pater-pater sudah punya program yang lain untuk kalian dalam retreat ini. Kira-kira saya mengantar kalian roh kapital kira-kira seperti itu yang terjadi dengan 3 pendekatan itu, ya: sinodalitas, naratif dan apresiasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pater Doni yang telah membagi kisah-kisah dari Nehemi, terutama spirit kapital yang dia alami dan yang mudah-mudahan juga kita alami dalam secara bersama kita dalam 3 hari ke depan. Sekali lagi terima kasih, mohon doakan kami agar memang spirit kapital itu betul-betul akan berakar, bertumbuh dan berkembang di komunitas ini melalui sharing bersama kami untuk proyek komunitas. Dan kami minta kesediaan Pater Ferdi untuk memberikan cenderamata, jangan lihat isinya, tapi dalam ungkapan terima kasih dari komunitas untuk Pater Doni yang telah ada bersama dengan kami pada kesempatan ini. Bisa maju. Ya, kita harus memberi apresiasi kepada saudara kita. Ya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan.